Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata ya. Kali ini saya akan memberikan informasi ya terkait salah satu emiten di sektor industri ya, industrial goods tepatnya, di mana emiten ini akan segera bagi dividen ya, dividen interim ya, dan labanya itu naik 120% ya, luar biasa nih. Jadi selama Januari sampai Juni dia naik 120%, dan dia juga memang saham yang rutin bagikan dividen ya. Dividennya lumayan besar ya. Nanti kita bahas juga kenapa sahamnya lagi. Kenapa labanya bisa naik ya? Apakah ada yang aneh-aneh dari laporan keuangannya, terus bagaimana juga penjualannya seperti apa gitu ya, prospek kedepannya dari emiten ini. Oke, segera aja kita bahas. Let's go. Oke, jadi emiten yang akan saya bahas hari ini adalah PT Mark Dynamics Indonesia ya, dengan kode tikernya MARK ya, MARK, di mana perusahaan ini produk utamanya adalah menjual ya cetakan untuk buat sarung tangan gitu ya. Nah, perusahaan ini berdiri di tahun 2002 ya, lalu beroperasi setahun kemudian ya dengan kapasitas 50.000 unit per bulannya. Lalu dia 2 tahun kemudian langsung ya berekspansi ya dengan menambah kapasitasnya menjadi 55.000 pieces per month ya. Lalu nambah lagi di tahun 2008 jadi 80.000 pieces per month ya. Lalu di 2009 langsung nambah lagi jadi 110.000 ya. Lalu di tahun 2011 ya, cuma beda 2 tahun dia langsung kapasitasnya naik 2 kali lipat ya, dinaikin ya, dan jadi 220.000. Lanjut lagi 2014 naik jadi 300.000 ya. Jadi perusahaan ini keren banget nih ya, menambah produksinya cepet banget gitu ya. Jadi dari tahun 2003 cuma 50.000 di 2014 ya. Berarti 11 tahun ya, itu ada naik 6 kali ya. 6 kali lipat nih kapasitasnya. Dan nggak sampai di situ aja ya, 2017 dia listing di bursa saham kita 2017, dan 2018 dinaikin lagi kapasitasnya jadi 540.000. 2019 dia membuka cabang baru ya di Deli Serdang, lalu 2019 menambah lagi kapasitasnya. 2020 lagi nambah kapasitas, 2021 nambah kapasitas ya gitu ya. Jadi silakan dibaca lah ini, kapasitasnya bertambah terus ya sampai sekarang itu sudah jadi 2 juta pieces per month ya, luar biasa nih ya. Jadi dia punya 3 pabrik ya, total kapasitasnya adalah 2 juta pieces per month. Oke, lalu dia juga di tahun 2020 melakukan akuisisi ya terhadap perusahaan bernama PT Berjaya Dynamics Indonesia yang merupakan induk usaha dari PT Agro Dynamics Indonesia. Jadi PT Agro Dynamics Indonesia ini adalah perusahaan yang menjual ini ya, bidang peralatan pertanian, perkebunan dan sejenisnya ya. Sedangkan BDI itu sekarang dia digunakan sebagai perusahaan yang membuat ini ya, kloset. Nanti kita lihat lah ya. Lalu kepemilikan saham dari saham ini ya, PT Mark ya, itu mayoritas dipegang oleh, bacanya gimana ya, T-Cable ya, perusahaan Hong Kong nih berarti ya, HK ya, sebesar 43,82%. Lalu ada PT Dyna Capital Indonesia 21%, lalu masyarakat 17,87 ya. Sedangkan PT Mark Capital Indo itu 15,39%, dan beberapa direksinya ya, direkturnya itu memiliki saham secara personal ya. Oke, ini tadi yang diakuisisi tahun 2020 ya, PT Agro Dynamics Indonesia. Jadi dia fokus on supporting chemical, pesticide, industrial dan equipment ya. Jadi dia menjual anti hama lah ya, herbicide ya. Lalu dia juga menjual seperti pupuk nih ya, zat tumbuh lah ya, growth regulatory substance ya. Jadi untuk supaya pertumbuhan tanaman lah gitu ya. Lalu dia juga menjual alat-alat spraynya itu ya, untuk menspray anti hama ya. Jadi dia menjual juga nih alat-alat sprayernya. Ini yang sprayer kecil ya, tadi yang gede ya. Terus ini tali rapiah nih. Berarti ada tali rapiah juga, mungkin di sini ada gambar ya. Ini benar kan ya, tali rapiah ya? Jika saya salah tolong dikoreksi ya di kolom komen lah ya. Oke, lalu distribusinya PT Agro Dynamics Indonesia itu ada di Pulau Jawa, Bali ya, lalu Sumatera dan di Kalimantan ya.
Lalu perusahaan kedua yang dia akuisisi juga di tahun 2020 ya, PT Berjaya Dynamics Indonesia, yang tadi saya bilang dia perusahaan yang membuat kloset ya. Nah, yang menariknya adalah dia buat kloset itu salah satu bahan bakunya adalah ini ya, material bekas ya, alias sampah dari produksi cetakan tangan, sarung tangan dari si PT Mark ini. Tadi kan PT Mark kan dia jualan ini ya, cetakan untuk membuat sarung tangan. Nah, cetakan itu kan dibuat dari material kayak keramik lah ya gitu, silika. Nah, sisa-sisa produksinya itu dia dipakai untuk membuat kloset ya. Nah, ini ya, ini kan sisa-sisa cetakan tangannya itu ya, dari semen itu. Nah, itu bisa diolah, mungkin dicampur ya, sehingga bisa dibuat menjadi kloset ini ya. Nah, distribusi kloset itu masih di Pulau Jawa ya, jadi dari Aceh sampai dengan Lampung ya. Jadi masih di Pulau Sumatera, sehingga masih banyak ruang ya untuk berekspansi ke pulau-pulau lainnya di Indonesia ya, maupun mungkin mengekspor ya. Oke, ini adalah produk utama dari si Mark ya. Dia adalah membuat cetakan-cetakan tangan seperti ini nih ya, untuk membuat sarung tangan. Oke, dan di sini ditulis ya, ketika dia melakukan public export, dia mengatakan largest capacity in the world ya. Jadi dia mengklaim kalau dia punya kapasitas terpasang yang paling besar di seluruh dunia ya, untuk membuat cetakan tangan ini. Ya, lalu dia memberikan data juga nih ya, kompetitor itu kebanyakan dari Cina nih ya. Haoxiang Cina itu produksinya kan 12 juta ya, 12 juta pieces ya, sedangkan si Mark ini kan bisa mencapai 21 juta pieces per month ya. Jadi kompetitor terdekatnya aja udah hampir setengahnya ya, sedangkan yang lain itu pasti lebih kecil lagi ya, 7,2 4,8 ya. Jadi mungkin ada benarnya dia the largest capacity in the world ya untuk pencetakan tangan ini. Oke, sebelum kita lanjut ya membedah PT Mark ini, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk mensubscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan teman-teman juga bisa mensupport channel ini ya dengan cara membeli super thanks ya untuk channel ini, atau teman-teman juga bisa ya membantu tanda kutip tanpa modal ya. Jika ada iklan di video jika ada iklan di video ini jangan di skip lah gitu ya, terutama buat teman-teman yang mungkin pakai wifi ya. Mungkin kalau pakai kuota kan ngabisin kuota gitu ya, nontonin iklan. Tapi ya kalau mau boleh juga lah ya, baik pakai kuota maupun wifi gitu ya. Oke, terima kasih untuk support dari teman-teman selama ini. Mari kita lanjutkan. Oke, sebelum lanjut juga ada beberapa video ya yang mungkin teman-teman kelewat untuk nonton ya. Jadi ada review laporan keuangan kuartal 2 dari Astra, MPMX ya, SMDR, lalu ada Elsa ya, lalu ada PBID nih ya yang produsen plastik, lalu ada salah satu emiten batubara yang profitnya naik cukup banyak, lalu ada juga PANS di sini ya. Jika teman-teman berminat nanti bisa langsung cari linknya di kolom deskripsi atau langsung aja scroll di channel ini ya. Untuk yang SMDR ya, Samudra, saya taruh linknya di pojok kanan atas ya, tinggal diklik aja nanti. Oke, sekarang kita lihat pasar dari Mark ya. Jadi dia yang cukup menariknya, Mark ini adalah pasar ekspornya lebih besar ya. Jadi dia lebih banyak menjualnya ke luar negeri ya. Jadi ini ya, terutama ke Asia di sini nih ya, Cina, India, Thailand ya. Kalau dari laporan keuangannya sih di tahun ini nggak ada yang ke Amerika ya. Jadi rata-rata di Asia. Ini sebenarnya data tahun 2020 ya. Saya nggak tahu 2020-nya nih Maybank ya, itu ketika setelah pandemi atau enggak ya. Tapi ini pengen menunjukkan penggunaan sarung tangan ya per kapita ya di negara-negara seluruh dunia, di mana di sini bisa dilihat negara-negara yang populasinya tinggi ya, misalnya seperti Rusia, Brazil, Cina, Indonesia, dan India itu penggunaan sarung tangan per orangnya per tahun itu masih rendah gitu ya, sehingga masih banyak ruang ya untuk mengekspansikan bisnis sarung tangan lah gitu intinya ya, dibandingkan negara-negara seperti Amerika, Denmark yang udah ini ya, mungkin udah saturated ya pasar sarung tangannya gitu ya. Oke, lalu juga ada laporan inilah ya, bisnis ya dari Issue Wire ya, dimana kebutuhan sarung tangan ya diprediksi dari tahun 2022 sampai 2023 itu akan selalu bertumbuh ya, 5,5% per tahunnya.
Lalu diperkuat juga dari Globe Newswire ini ya, yang masih tentang prospek pertumbuhan demand dari sarung tangan ya, dari 2020 sampai ke 2023 itu akan naik dari 7,3 juta dolar ya, pangsa pasarnya, sampai dengan menjadi 15,9%. Jadi kalau dihitung per tahun ya, ada prospek kenaikan sebesar 7,3% ya tiap tahunnya di pangsa sarung tangan retail ini. Lalu kalau dilihat juga demand dari Glove itu ya naik cukup tajam ya ketika pandemi ya di 2020 dan juga 2021 ya. Nah setelah pandemi mulai berkurang gitu ya, mulai reda ya, itu 2022 kan turun tajam ya demand dari sarung tangan ya. Nah setelah itu mulai naik lagi nih ya, setelah di tahun 2022 akhir sampai dengan 2023 itu diramalkan akan semakin naik ya. Oke, sekarang kita masuk ke laporan keuangan dari Mark ya di tahun 2023 ya. Setelah dia menikmati keuntungan yang cukup besar ya di tahun 2021 ya sampai dengan 352 miliar, dia mulai mengalami penurunan ya. Profitnya turun 38% di tahun 2022, begitupun revenue-nya turun 30%. Penurunan ini berlanjut di tahun 2023 ya, revenue-nya turun lagi 32% dan profitnya turun lagi sebesar 35%. Jadi tersisa profitnya di tahun lalu itu 156 miliar ya, tapi ini masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 ya. Bahkan di tahun 2019 juga masih jauh lebih besar ya, 2 kali lebih besar daripada tahun 2019, walaupun masih jauh dari profit yang dicetak di tahun 2021. Oke, lalu penjualannya itu ya bisa dilihat di sini ya, paling secara volume ya itu paling banyak dari Indonesia ya 40%, lalu yang kedua itu dari warna apa nih ya, Thailand ya berarti ya, Thailand. Lalu yang ketiga nih Cina yang 22%. Lalu selanjutnya adalah Vietnam ya, dan Malaysia ya. Oke, yang warna hijau ini berarti lain-lain ya. Lain-lain itu mungkin tadi yang di luar Asia ya, mungkin seperti Amerika maupun South Africa ya. Oke, ini adalah cost breakdown dari pembuatan sarung tangan ya, di mana beban produksi itu paling besar dari bahan baku ya, 38% disumbang dari bahan baku, 28% dari gaji ya, lalu 12% dari electricity-nya ya, maupun air dan gas ya. Lalu di sini juga ada overhead ya, dan yang paling kecil itu dari shipping dan logistik ya, yang hanya berpengaruh 2% terhadap biaya produksi ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahun 2024 ya, di mana sejak kuartal 1 ya pendapatannya naik 63% ya, dan profitnya juga melonjak tinggi, naik 136% ya dibandingkan kuartal 1 2023. Nah ternyata di kuartal 2 masih berlanjut ya kenaikan ini ya, bahkan naiknya lebih besar lagi, revenue-nya 83% dibandingkan kuartal 2 tahun 2023 ya. Dan profitnya juga masih sangat besar ya, 120% nih kenaikan ya dibandingkan di tahun 2023 yang profitnya hanya 33,9 miliar ya, di kuartal 2 tahun ini menjadi 74,9 miliar ya. Jadi sudah dua kuartal ini dia naiknya luar biasa nih, baik dari sisi revenue maupun profitnya. Nah kalau digabungkan ya dari Januari sampai Juni 2024 ya, dia penjualannya sudah mencapai 455,352 miliar ya. Itu berarti dia naik 73,39% ya dibandingkan Januari Juni 2023. Lalu beban pokok penjualannya naik 52% ya, sehingga laba brutonya naik lebih besar lagi nih, 98,13%. Beban usahanya naik 48% ya, jadi semakin besar lagi nih laba usahanya ya, naik sekitar 90% ya kalau nggak salah nih, kalau teman-teman hitung ya. Oke, karena kan dia penjualannya naik 73%, sedangkan beban usahanya hanya naik 48,3%. Nah, setelah dipotong beban keuangan, pajak dan lain-lain, bisa dilihat ini laba bersih yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas induk itu naik menjadi 128,33% ya. Jadi tahun ini sampai dengan Juni dia sudah hasil mencetak laba bersih sebesar 147,2 miliar ya, di mana tahun lalu tuh hanya 64,4 miliar saja. Jadi benar-benar luar biasa ya kinerja di tahun ini ya, dan tidak ada yang aneh-aneh ya, karena memang penjualannya naik cukup besar ya, 73% ya. Dan di sini mungkin yang
pendapatan lain-lainnya di sini yang naik cukup banyak itu juga cuma sekitar 7 miliar lah ya. Ya, jadi kalau pendapatan lain-lain ini nggak ada juga ya 7 miliar, berarti kan dia 147 miliar dikurang 7 miliar masih 140 miliar. Jadi masih besar juga kenaikannya, masih 100%-an juga itu kenaikannya ya. Nah, pendapatan lainnya itu nanti kita lihat ya pendapatan lain-lainnya. Kita lihat dulu penjualannya. Di sini seperti saya bilang di awal ya, dia banyak ke pasar ekspor ya. Jadi 83% pendapatannya itu berasal dari ekspor ya. Nah, mungkin ini yang membuat juga labanya bisa naik banyak ya, mungkin karena ekspor kan dibayar pakai dolar gitu ya, dan USD di tahun 2024 ini kan naik cukup tajam ya, sampai ke 16 ribuan gitu ya, sehingga itu mungkin yang membuat margin profitnya dia semakin besar gitu ya. Sedangkan yang lokalnya itu cuma naik 15% ya, bisa lihat sini ya. Sedangkan ekspor itu naik cukup tajam 91% ya, dari 199 miliar menjadi 382 miliar di tahun ini. Oke, lalu pendapatan utamanya ya masih dari cetakan sarung tangan ya, sedangkan dari peralatan rumah itu ya, peralatan rumah berarti mungkin kloset yang tadi itu ya, hanya 10 miliar, sedangkan yang peralatan pertanian tadi itu 45 miliar saja. Jadi pendapatan utamanya masih dari cetakan sarung tangan ya, sebesar 87,8% dari total pendapatannya. Oke, ini tadi yang pendapatan lain-lain ya, yang 7 miliar tadi ya. Di tahun lalu kan dia cuma 779 juta, sekarang dia 7,6 miliar ya. Nah, itu karena ada penjualan aset ya. Walaupun nggak dikasih tahu sih dia ngejual aset apa ya, sebesar 3,2 miliar ya. Lalu di sini juga ada laba selisih kurs ya, yang naik cukup banyak dari 22 juta, sekarang dia laba selisih kursnya menjadi 2,2 miliar ya. Depositonya juga semakin besar nih pendapatannya, dan lain-lainnya juga naik cukup banyak ya, naik 400 jutaan lah gitu ya. Jadi intinya di sini pendapatan lainnya naik cukup besar karena ada penjualan aset 3,2 miliar dan juga ada laba selisih kurs sebesar 2,2 miliar ya. Tapi sekali lagi, walaupun tadi 7 miliar ini nggak ada, hilang gitu ya, bisa kita lihat kan tadi dia labanya 147 miliar, kalau dikurangi 7 miliar ya masih 140 miliar, dibandingkan 64 miliar tahun lalu ya masih naiknya cukup banyak lah ya, masih di atas 100% kenaikan labanya gitu ya. Oke, lalu kalau dilihat dari kasnya ya saat ini ya, dimana di Desember itu kasnya ada 54,9 miliar, sampai dengan Juni ini kasnya 174 miliar ya. Oke, jadi kasnya masih banyak ini dan mungkin dia akan berkurang ya, karena dia akan segera bagi dividen interim nih. Oke, sekarang kita masuk ke historis PER dari Mark ya, di mana 5 tahun terakhir rata-rata PER-nya itu ada di 18,08 ya, cukup tinggi rata-ratanya ini. 18,08, lalu di saat ini dia diperdagangkan di 15,04 ya. Jadi masih under value nih berdasarkan historis PER 5 tahun terakhir ya. Jadi mungkin ketika pandemi ya itu menjadi katalis ya, karena orang banyak pakai sarung tangan ya, jadi mungkin menjadi katalis harganya naik cukup tajam waktu itu ya, sehingga PER-nya cukup tinggi nih di antara tahun 2020 sampai dengan 2021 ya. Oke, bagaimana dengan PBV-nya? Dari PBV juga dia masih under value ya, di mana rata-rata PBV 5 tahun terakhir di 5,72 dan saat ini dia diperdagangkan di sekitar 4,11 ya, sehingga masih under value. Dengan book value saat ini di 230 rupiah. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar Mark itu adalah ketika PBV-nya 5,72, maka harga wajarnya ada di 1315,6 ya. Dan harga sahamnya di 9 Agustus hari Jumat kemarin itu ditutup di harga Rp945, sehingga margin of safety-nya masih cukup besar ya, 39,2% ya. Oke, ini adalah chart dari Mark ya, di mana all time high-nya itu di sekitar 1375 ya, itu di awal-awal tahun 2022. Dan saat ini dia bergerak sideways ya. Kalau kita lihat di sideways dengan support di 845 ya, dan resistennya di 1005 ya. Jadi ini resisten yang cukup lama nih dari tahun 2022 ya. Sempat tersentuh di 1005 ini, tapi dia akhirnya turun lagi. Jadi dia sekarang sedang bergerak sideways ya. Nah, apakah ini dia akan bisa menjebol 1005 ya? Kita tunggu saja. Kalau 1005 ini jebol, berarti resisten selanjutnya
Resistance selanjutnya ada di 1050 sampai dengan 1085 ya. Sedangkan support ini 845 kalau jebol ya, berarti ada support di 720 sampai dengan 760 ya. Ini sempat turun ke daerah supportnya dengan ekornya cukup panjang nih shadownya ya. Walaupun akhirnya dia closingnya di atas gitu ya. Nah, kalau 845 ini jebol ya, berarti mungkin akan ngetes lagi nih support di 720 760 ya. Support selanjutnya di mana Bang? Ya kira-kira support selanjutnya di sini lah ya. Yang dulu sempat jadi resisten ya, di 610 sampai dengan 650. Kalau secara EMA ya, dia secara long term maupun short term masih uptrend ya. Jadi masih closing cukup jauh di atas EMA 20-nya ya, maupun EMA 200-nya. Nah, ini adalah historis dividen dari Mark ya. Jadi sejak dia IPO dia langsung bagi dividen ya, dan rutin ya, tidak pernah absen bagi dividen. Dan tahun lalu dividen payout ratio-nya rekor ya, 85% ya dividen payout ratio-nya. Dimana sebelumnya paling tinggi ya 54% ini ya. Dan dividen yield-nya waktu itu kira-kira sekitar 5% ya. Dan ini adalah earning per share di kuartal 1 dan kuartal 2 ya, mirip ya, 19,01 dan juga 19,73 ya. Nah, kalau kita setahunkan gitu ya, ini kan dijumlah ya. Terus dikali 2 dapatlah earning per share-nya kira-kira 77,48 ya. Jadi itu asumsinya. Jadi kalau kita asumsikan earning per share benar segitu ya, 77,48 ya, dan dividen payout ratio untuk tahun ini sekitar 85% ya, sama seperti tahun lalu gitu misalnya, maka dividennya adalah di 65,85 rupiah ya. Dengan harga saham saat ini di 945 rupiah, maka potensi dividen yieldnya adalah 6,96% gitu ya. Jadi lumayan besar ya, jumbo lah nih kalau 6,96% ya, karena cukup jauh di atas bunga deposito. Nah, kalau kita agak pesimis ya, dividen payout ratio-nya misalnya sama kayak tahun 2022 tuh Bang, dia kan pernah 54%. Nah, kalau 54% maka potensi dividennya adalah 41,83 rupiah ya, sehingga potensi dividen yieldnya adalah 4,42 ya. Jadi masih besar juga gitu ya. Nah, jadi kapan dibagi dividen interimnya Bang? Nah, ini ya, dividen interimnya itu di kumdate di tanggal 15 Agustus ya. Berapa rupiah Bang? 20 rupiah nih, dividen interimnya 20 rupiah ya. Jadi naik cukup banyak ya kalau dari historis dividen interim tahun lalu kan ya, 31 Oktober 2023 itu hanya 5 rupiah ya, dividen finalnya 30 rupiah. Nah, sekarang dividen interimnya yang tahun lalu 5 rupiah sekarang jadi 20 rupiah gitu ya. Ya mungkin karena profitnya juga naik banyak gitu ya, dia juga ngasih dividen interim cukup besar ya. Walaupun kita nggak tahu ntar dividen finalnya akan naik juga atau tetap sama 30 rupiah gitu ya, atau malah turun ya, lebih kecil dari 30 rupiah, kita nggak tahu. Tapi yang pasti saat ini dia akan bagi dividen interim sebesar 20 rupiah. Maka kalau 20 rupiah ini kita bagi dengan harga sahamnya ya 945 rupiah, maka dividen interim kali ini yieldnya itu sebesar 2,11 ya. Jadi kalau kita pakai prediksi yang tadi ini ya, kalau 20 rupiah yang udah dibagiin, berarti kita masih bisa berharap gitulah ya, dividen finalnya sekitar 45 rupiah ya. Nah, apakah akan seperti itu ya, nggak ada yang tahu ya, kecuali mungkin punya info orang dalam gitu ya. Tapi ya kira-kira kalau kita probabilitasnya kira-kira seperti itulah gitu ya. Oke, itu saja informasi yang bisa sharing. Semoga berguna untuk teman-teman. Silahkan juga tuliskan pendapat teman-teman tentang saham Mark ini ya. Apakah di kuartal 3 dan kuartal 4 kinerjanya akan sebagus kuartal 1 dan kuartal 2 juga? Kalau feeling saya kayaknya sih masih bagus ya. Apalagi kalau dolarnya masih di sekitar 15.800 16 ribuan ya. Mungkin dia akan masih bisa merasakan keuntungan ya ketika harga dolarnya naik ya, mungkin ya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan di kolom komen ya. Dan sekali lagi, jika dirasakan video ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan kalau bisa, kalau ada iklan di YouTube jangan di skip. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata, sukses.